mengasihi kita. Kasih Tuhan tidak ada taranya, karena Dia lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Ketika penciptaan alam semesta, Tuhan mengasihi semua manusia. Amin. Adam Dia kasihi, dan turunan Adam semua Tuhan mempersiapkan kasih-Nya. Tapi karena Adam melanggar firman Tuhan, maka iblis masuk untuk menguasai Adam dan keturunannya. Oleh karena itu, Tuhan menyiapkan penebusan dengan kasih yang luar biasa. Di Kejadian 3 ayat 15, yang tidak ada kasih lebih daripada kasih Tuhan kita, Bapa kita di surga. Amin. Saudara terkasih, setelah itu Tuhan mengutus para nabi untuk menyatakan kasih Tuhan melalui ibadah penyembelihan domba. Darah domba itu melambangkan darah Yesus. Kemudian Tuhan mengutus putra yang turun ke bumi untuk mengasihi semua manusia. Kalau tanpa kasih Tuhan dalam hati kita, kita tidak bisa mengasihi dengan tulus. Tapi kalau ada kasih Tuhan, walaupun kita teriris, tergores dengan salib Tuhan, kita tetap punya kasih. Amin. Amin. Kita baru selesai PPKM, saudara kita terkasih, dan banyak orang menderita, banyak orang dalam kesulitan. Ya, sejak PPKM, seluruh dunia, seluruh negara, seluruh suku bangsa, dan sangat menderita. Banyak yang stres, ada yang bunuh diri, dan lain-lain. Tapi orang yang Kristen pun ada yang mengalami, karena dia tidak mengalami kasih Tuhan yang sejati. Tapi kalau kasih Tuhan sejati, apapun masalahnya, dia tetap bertahan, karena dia dalam hati, dalam rohnya, dia berhubungan pribadi dengan Tuhan kita. Dia tahu bahwa kasih Tuhan tidak mungkin meninggalkan dia. Amin. Yohanes 3 ayat 13 berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putra yang tunggal, Yesus Kristus, supaya siapa orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan tidak ada menandingi. Yohanes 3 ayat 16. Di bahasa Inggrisnya, Tuhan begitu besar mengasihi dunia. Amin. Tuhan sangat mengasihi dunia, seluruh manusia di alam semesta. Tapi banyak yang tidak mau terima, sehingga mereka berjalan dengan kehendaknya sendiri. Ya, pasti tidak akan mengalami kasih yang sejati. Kasih yang dibuat oleh orang, dibuat, diciptakan, tidak akan. Tapi tidak akan bisa memuaskan hati seseorang. Amin. Tapi kalau kasih Tuhan dalam hidup saudara mengalami kasih Tuhan, ya, karena begitu besar kasih Tuhan, besar, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Ya, saudara tahu, walaupun dalam keadaan sulit, susah, menderita, tapi saudara bisa tetap mencintai Tuhan, karena Dia lebih dahulu mengasihi saudara dengan anugerahnya, kasih karunia-Nya, dan kebenarannya. Maka kita cuma bisa menyerahkan hati Tuhan lebih dengan memuji, menyembah Tuhan, membaca firman, dan kita membawa kasih Tuhan di dunia yang membutuhkan kasih saudara. Amin. Di zaman pandemi, begitu banyak orang yang stres, tersungkur, menderita, banyak yang putus asa. Jadi semua orang membutuhkan kasih. Dia ingin bahagia, tapi bahagia itu tidak cukup. Tapi kalau kasih Tuhan dalam kebenaran, ada sukacita, kita tetap kontak dengan Tuhan. Amin. Di Yohanes 3 ayat 16. Kita di Roma 5 ayat 5. Kasih Tuhan untuk semua manusia. Tapi bagaimana kan bisa masuk dalam hati saudara dan saya ketika seseorang dia terima kasih Yesus, dia ada kasih Tuhan dalam hatinya. Tanpa itu dia cuma kasih dunia. Kasih, begitu banyak seluruh dunia orang mengatakan kasih, tapi bukan dari kasih Tuhan. Kuncinya adalah terima Yesus sebagai juru selamat, baru ada kasih Tuhan. Dia lahir baru, dan Roh Kudus turun membawa kasih Tuhan dalam hidup kita. Baru kita bisa menerapkan kasih itu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Telah dicurahkan, bukan akan lagi. Ketika saudara percaya Yesus,
telah dicurahkan kasih. Mungkin ada gangguan, ada goncangan dalam hidup, ada badai, tapi kita tetap fokus, kita berlutut tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan mau meninggalkan saudara dan saya. Amin. Tidak akan. Dan kita akan bisa, walaupun kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, kita tetap bisa menyatakan kasih dan kuasa mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Banyak orang yang ke gereja, tapi dia tidak mengalami kasih Tuhan karena fokusnya lain. Tapi kalau fokus kita kepada Yesus, kepada Tuhan, akan ada kasih yang mengalir. Tuhan yang bisa dilihat. Ya, di perjalanan lama coba menyatakan diri dalam berbagai bentuk. Ya, ada bentuk malaikat, ada dia nyatakan diri, dia manifestasi, tapi tidak bisa lihat wujud asli. Di perjalanan baru baru bisa, itu Yesus. Amin. Bahwa Nabi Tuhan berbicara di perjalanan lama menyatakan kasihnya. Di perjalanan baru dia menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Itulah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Putra yang menyatakan kasih Bapa. Amin. Setelah Yesus naik, Roh Kudus yang tinggal dalam hati saudara, saudara tetap minta anugerah Tuhan supaya kita jangan melanggar firman Tuhan. Ketika orang melanggar firman Tuhan, dia akan mulai tergeser-geser. Dia tidak tahu bahwa dia sudah di pinggir jurang. Saudara terkasih, poin pertama, kasih Tuhan begitu besar. Poin kedua, kasih Tuhan telah dicurahkan di hati kita. Sama-sama, kasih Tuhan telah dicurahkan di hati kita. Kasih Tuhan telah dicurahkan. Dari mana kita mau terangkan kasih? Kita baca di Matius 22, 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua yang ditulis nabi ada di sini. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Jadi kita pun harus minta kekuatan Tuhan untuk mendorong kita untuk mengasihi Dia. Roh Kudus yang mendorong, memampukan saudara dan saya. Amin. Tanpa kekuatan kita akan terseret oleh angin duniawi yang begitu kencang di akhir zaman ini, akan menyeret setiap orang, siapapun dia. Kalau kita tidak berdiri kokoh di dalam kasih dan kuasa Kristus dan urapan Tuhan, semua manusia akan diseret. Setan-setan tidak mau tinggal diam karena mereka akan dihukum. Setelah Yesus datang kedua kali, setan akan dihukum. Setelah kita kembali ke surga, itu akan mendapat penghukuman. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa mengasihi sesama manusia, kita harus mengasihi diri. Banyak kadang-kadang orang pikir, saya mengasihi orang lain dulu, Tuhan baru orang. Tidak bisa. Di sini katakan, kita dulu. Bukan berarti ego, tapi kita harus membereskan diri kita dan kasih Tuhan. Amin. Kan ayatnya di sini, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti kita mengasihi diri kita dulu. Kita bereskan diri, kita minta kasih Tuhan mengasihi kita, memenuhi kita dan kasih Tuhan, dan kita juga tahu bahwa kita ini berharga di depan Tuhan. Baru kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Tanpa itu kita cuma kasih yang palsu. Saudara kita terkasih. Jadi poin kedua, kasih. Kasihilah Tuhan dan sesama manusia. Apa yang akan saya bawa di sini? Kita harus mengasihi, sabar, ya, mengasihi seperti 1 Korintus 13. Kita mengasihi sesama, ya, kita sabar, murah hati, ya, tidak biarpun tubuh kita di Korintus katakan, jika kita memberikan semua harta apapun, tapi kalau tidak kasih seperti gong yang gemericing. Sekalipun aku dapat berkata dengan semua bahasa manusia dan bernubuat dan lain-lain, tak punya iman tapi tidak punya kasih. Yang pertama,
kita terima kasih Tuhan, kita mengasihi diri sendiri. Pakai kontak kasih itu, baru kita punya kasih yang benar, bisa mengasihi sesama manusia. Amin. Amin. Kalau kita tidak punya kasih, ada orang menyumbang, tapi ada udang di balik butak batu, ya itu bukan kasih yang sebenarnya. Betul? Ada orang menyumbang, tapi dia menguasai orang lain, itu bukan kasih. Tapi kalau orang menyumbang, dia tulus karena ada kasih Tuhan. Amin. Amin. Jangan ada Tuhan, jangan punya motivasi mempermainkan Tuhan, mempermainkan firman Tuhan. Kasih sungguh-sungguh, berdoa. Waktu berdoa, kita memberi dengan sukacita. Jadi kita tidak ada motivasi di balik pemberian. Banyak orang yang memberi, tapi dia mau dominan, dia mau dominasi orang lain, dia mau menguasai. Itu tidak benar. Jadi jangan memaksa untuk memberi juga. Kasih itu pemberian. Seperti Bapa memberikan putranya yang tunggal, dia sudah berikan. Dia tidak menuntut apa-apa. Mau terima, tidak terima, silakan. Tapi akibatnya tidak mau terima Yesus, berarti akan kemana? Ke tempat gelap. Karena dosa tidak mungkin bisa masuk ke surga. Karena di surga adalah kudus. Dia memberikan anugerah. Kita terima dengan sungguh-sungguh, berarti kita diselamatkan dan berdapat kelimpahan dari Yesus Kristus. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Bukan cuma harta duniawi, tapi harta surgawi. Itu firman Tuhan yang lebih kaya daripada harta. Amin. Harta bisa hilang dalam sekejap. Seperti di Turki, begitu gempa, banyak orang-orang kaya hancur semua hidupnya. Di mana-mana begitu gempa terjadi, semua kelelep, nggak bisa tahan. Amin. Tapi kalau ada firman, saat kelelep pun habis, ada firman, kita masih bisa hidup. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Dan kita bisa berjalan dengan kebenaran ketika ada firman Tuhan. Dia akan menuntun saudara dengan kebenaran, sehingga saudara hidup di dunia ini membawa dampak bahwa saya tetap ikut Yesus. Apapun tantangannya, saya tidak akan miring ke kiri ke kanan. Ketika mulai miring kiri, depan minta ampun sama Tuhan, kembali ke jalan yang benar. Amin. Karena anugerah tetap ada. Tapi sangat rugi ketika kita menyimpang kasih Tuhan, sehingga kita bisa mengasihi dalam kerja, dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, kita bisa membawa kasih Tuhan. Dan ada yang coba membelokkan kasih Tuhan bagaimana? Ya, kehidupan ini. Ketika seseorang dia lihat temannya sukses, kaya, dia kepingin seperti itu, mau cepat kaya. Ini jadi masalah. Tidak semua orang Tuhan berikan sukses yang kayak gitu. Betul? Ada yang jadi konglomerat, anak Tuhan, yang bukan anak Tuhan, ada. Semua orang kepingin cepat kaya, sehingga terjerat menjadi hamba uang, budak uang. Ada orang punya gereja kecil, ya berjuang aja, terus andalkan Tuhan. Kalau Tuhan menginginkan gereja itu besar, dia akan besar. Tapi ada yang coba bermacam cara, hanya dia jalan yang salah, malah hancur. Ada orang melayani Tuhan, Tuhan cuma memberikan karunia untuk melayani di daerah, dia bersyukur. Kalau Tuhan mau, dia pindah lagi. Jadi kita berserah kepada Tuhan Yesus. Amin. Harta, uang yang sangat berbahaya dalam zaman ini. Begitu banyak hal-hal yang coba menyeret anak-anak Tuhan yang dikatakan dia Kristen, dia cinta Tuhan. Seperti Bapak ini ngomong, saya memuji Tuhan, saya baca firman, saya melayani. Ternyata terjebak. Ya, begitu banyak orang yang mengaku Kristen kejebak utang dan juga masuk ke investasi bodong. Ini yang saya akan bicara. Kalau kasih Tuhan, kita akan ikut Tuhan terus. Dia akan memelihara saudara dan saya. Amin. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hidupmu. Burung saja aku pelihara, rumput aja Bapakku di surga pelihara dan didandani, lebih indah daripada Salomo, pakaian Salomo. Amin. Main HP, main WhatsApp seharian habis waktunya, sehingga pelanggan itu udah pergi ke tempat lain. Betul? Sekarang yang sangat berbahaya di WA dan WhatsApp dan juga semua internet itu sangat berbahaya. Kita bisa disita waktu kita seharian, bisa 10 jam, 15 jam, 20 jam cuma di situ. Padahal itu semua tidak bisa menggantikan
kasih Kristus, firman Tuhan. Saudara terkasih, jadi hari ini temanya kasih dan kasih Tuhan versus cinta uang. Cinta juga sama-sama, ya, mengasihi. Dia mengasihi uang, dia mengasihi Tuhan, tapi dia miring. Dia akan Tuhan yang fokus. Belakang uang ngeret dia, mulai ngeret kiri kanan, belakang atas, bawah, mulai menarik. Oh, kamu investasi ini, kamu akan untung. Kamu buka toko, ya 5 tahun, ini cuma 3 bulan, 6 bulan kamu akan jadi milioner. Banyak yang kena. Saudara terkasih, tidak begitu mudah. Orang mau jadi milioner atau konglomerat, itu mereka berjuang. Kita tidak bisa ikut, kita bisa pelajari hidup mereka, kerja rajin, jujur, jatuh bangun, mereka tetap jalan. Sekarang serba mau instan. Oleh karena itu, banyak kena tipu, macam-macam nama muncul, nama ini muncul. Ada yang ketipu, masuk penjara. Ada yang muncul lagi, 100 triliun lebih, banyak yang kejebak. Puluhan ribu orang kena, sampai nangis-nangis. Ada yang bunuh diri, ada yang gila, keluarga cerai, perempuan jual diri, kan ngeri. Serem. Apa? Bukan orang Kristen, banyak orang Kristen di dalam. Karena saya bicara kepada orang Kristen, amin. Karena Paulus mau mengajak umatnya. Orang Kristen banyak terlibat. Kalau saudara terkasih, waspadalah. Oleh karena itu saudara tetap dalam firman. Mungkin usaha saudara dan saya kecil, tapi kita cinta Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan. Kalau saudara Tuhan anggap punya kapasitas, bisa dipercaya, amin. Amin. Kenapa gunanya duit? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa, dia masuk neraka? Bukan main-main, sangat mengerikan. Oleh karena itu kita baca 1 Timotius 6, 9-11. Sekarang ribuan nama perusahaan investasi bodong. Tinggal buka di internet, di Google, saudara bisa, wah ini saya kena, saudara saya kena miliar, ada yang ratusan juta, ada yang puluhan miliar, nangis mau main. Nangis, ada yang kayak film India kan, nangis nanti sandal di pohon, dia nangis, dia nyanyi lagi. Ya kalau itu kan mereka terhibur, memang gayanya. Tapi kalau dari Mumbai tidak ada obatnya, tidak nangis, rumah dijual, ya, keluarga cerai, anak kabur, istri kabur, suami kabur, suami pergi ke orang lain, istri pergi, hati-hati saudara. Sedangkan Tuhan mau saudara hidup dalam keluarga yang benar. Jangan ikuti yang tidak benar. Amin. Amin. Ada godaan, memang ada setan ingin menggoda semua anak Tuhan. Seperti Adam digoda supaya jatuh. Tapi kalau kita berdiri kokoh dalam Yesus, Tuhan akan memberi kekuatan. Mungkin digoda, waduh, kamu cuma naik motor, naik mobilnya tahun berapa? Itu lihat itu mereka kaya, waduh tergoda juga. Memang setan menggoda, pasti. Saya pun bisa tergoda, tapi saya tidak mau. Saya katakan Tuhan, apapun Engkau berikan. Tidak berikan saya makan pun saya tetap mencintai Engkau. Amin. Tapi Tuhan yang pernah mengatakan dia tidak akan Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak akan menyembah berhala. Dia tidak akan cinta kekayaan yang dari siapa? Raja yang ingin menguasai. Dia mau dibakar dengan api. Tapi Tuhan kirim malaikat untuk melindungi ketika kita setia. Amin. Masa soal makan aja firman Tuhan katakan, Tuhan telah memberikan putra yang tunggal, apalagi yang lain, Dia akan memberikan semua, mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Amin. Amin. 1 Timotius 6, 9-11. Dia boleh? Jangan teriak-teriak ini, ya. Kalau nggak teriak kan harus teriak-teriak. Kasihan kan anak Tuhan ditipu. Saya paling kesal anak Tuhan ditipu. Ya, saya paling kesal. Tapi kadang-kadang dikasih tahu, malah melawan. Dia jatuh. Ini istri saya. Saya kan udah menikah 12 tahun. Hidup saya dulu udah benar. Hidup macam-macam. 20 berapa? 21. Saya bersama istri terusnya. Istri tetap 21 tahun. Kemana saya pergi ada saya tahu risiko. Saya bisa kembali ke jalan lama. Makanya istri saya minta dampingi. Bemper, pengawal.
Ya, kalau kita tidak hati-hati, setan licik. Dia sudah jatuhkan Adam, banyak nabi, seluruh dunia dia jatuhkan. Maka kita harus mendekat dengan Yesus. Kita mendekat Yesus. Yesus sudah kalahkan setan, maka kita diberikan hikmat, urapan, kuasa untuk menaklukkan setan. Amin. Kita baca, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6, 9-11. Tetapi mereka ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tapi engkau, hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Amin. Jadi sini versinya cinta berarti dia mengasihi uang. Mengasihi Tuhan, setan kasih ayat ini. Suruh orang cinta uang, makanya Paulus cepat foto. Dia memberikan ayat ini. Hati-hati kalian. Karena akan terus di atas 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ingin kaya materi, kaya uang, boleh tidak? Kalau Tuhan berikan, oke. Tapi kalau keinginan itu akhirnya muncul, setan mulai masuk keinginan daging. Waktu kita kerja dengan sungguh-sungguh, kita percaya firman bahwa Tuhan tidak membuat saudara dan saya kelaparan. Akhirnya timbul godaan, cepat kaya, ya, ingin kaya, akhirnya kedagingan mulai muncul, hawa nafsu, jadi hamba uang, hamba materi, pamer, padahal tidak punya uang, beli mobil kredit, ya, tidak bisa bayar. Mobil mewah, ada teman-teman saya kenal, ya, cuma kontrak rumah, beli mobil yang mewah, ini disita. Harusnya kan rumah dulu, keluarga dulu, amin. Biarpun mobil itu mobil lama, tapi tidak nipu orang, tidak utang. Itu lebih penting daripada kita punya mobil mewah, rumah mewah, tapi utang, ini kesita. Saudara kekasih, hati-hati itu pamer. Padahal yang kita perlu memamerkan kasih Tuhan dalam diri kita. Kita bisa ikut, ada teman kita yang Kristen, yang kaya, itu anugerah Tuhan bagi dia. Kita tidak bisa, tapi kita bisa belajar cara bisnis yang benar. Hak dia, Tuhan sudah berikan. Kita lain, masing-masing punya karunia. Seperti yang kita ada karunia 5 talenta, ada 3, ada 1. Amin. Jadi kita tinggal kembangkan. Waktu kita setia, Tuhan akan tambah-tambahkan. Di sini Paulus katakan, tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Dicobai, Yesus pun mau dicobai, dikasih harta, dikasih kekuasaan, kekayaan. Tuhan dan setan, engkau harus menyembah Tuhan. Ingat, pakai firman dong. Waktu kita sungguh-sungguh, saudara kerja yang benar, ada godaan, usir. Pakai firman Tuhan, saya sudah dipelihara Tuhan Yesus, saya pasti dijaga. Hidup saya tidak mungkin jadi miskin karena Tuhan pelihara saya, dicukupkan makan saya, sandang pangan saya, termasuk anak dan keluarga saya. Karena saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, dia lebih dulu mengasihi saya mau bekerja dengan sungguh-sungguh seperti semut bekerja. Amin. Amin. Dia tidak mau diam, dia tidak mau malas. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Nafsu ini kedagingan kita dibangkitkan oleh setan supaya kita ikut. Sekarang di mana-mana terjadi banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Suami pergi sama istri orang, istri pergi ke suami orang. Waduh, hati-hati ya. Suami cuma boleh dengan istri, cuma istri cuma dengan suami. Amin. Pelukan pun demikian. Makanya saya sering kalau dicium, saya katakan jangan. Kita jabat tangan aja. Karena bisa menggoda. Amin. Jauhkan dari godaan yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam
keruntuhan dan kebinasaan. Jadi akan tenggelamkan dalam keruntuhan, runtuh. Usaha bisa runtuh, rumah tangga bisa runtuh, pelayanan runtuh, hancur. Dan juga kebinasaan. Setelah itu mulai binasa. Seperti Tuhan Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 10, pencuri iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri kasih Kristus dalam hidup saudara. Mulai dicuri, diganti dengan kasihnya. Oh, kamu akan cepat kaya, kamu sukses dihargai orang. Kalau kamu tidak kaya, kamu tidak dihargai. Dia orang-orang kaya semua. Itu kan talenta Tuhan berikan kepada mereka. Dipercayakan banyak, mereka juga dituntut banyak. Kita diberikan sekian, kita kembangin, mungkin bisa lebih. Amin. Tidak mungkin jadi peminta-minta ketika kita mau kerja, mau layani Tuhan, mau berdoa, mau lakukan firman. Jadi kita hati-hati dengan ayat ini. Karena akal segala kejahatan ialah cinta uang. Akalnya semua kejahatan, penipuan, kebohongan, suap menyuap, itu semua akalnya kejahatan. Perempuan bisa melacurkan diri karena kecintaan. Padahal mereka sudah punya cukup juga sebenarnya. Ya, mereka anggap tidak cukup. Saya cuma naik Avanza, saya kepingin Alfa, saya kepingin Lexus, saya kepingin Baby Benz, saya kepingin ini tas ini, Hermes ini semua. Padahal kesanggupannya tidak cukup. Kalau cukup silakan, hak-hak seseorang memakai. Tapi tidak cukup, akhirnya dia ikut-ikutan. Akhirnya bisa dia berbuat sesuatu. Dia melanggar suaminya, ngerti. Dia kemana-mana sama laki-laki lain. Kan kasihan. Waduh, kalau ada Tuhan, tidak mungkin. Dia pasti akan, tidak mungkin demikian. Dia pasti setia pada suami. Ketika dia setia, dia kerja sana, Tuhan akan membuka jalan. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang membuka, Yesus yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ketika Tuhan menutup, tidak ada yang bisa membuka. Amin. Walaupun dia lakukan tidak benar, dia kaya, tapi suatu waktu runtuh, mungkin oleh sakit penyakit, ya. Karena dia bukan ikut Yesus lagi, dia ikut kegelapan. Setan yang mungkin berikan yang baik, pasti yang jahat setan berikan. Pertama diberikan dulu yang enak, nanti lama-lama hancur sampai rontok. Saudara terkasih, hati-hati. Saudara-saudara di sini dipilih Tuhan, sangat disayangi. Ya, mungkin sekarang belum sukses saya. Terus berdoa, tetap ibadah, minta sama Tuhan, berdoa, minta Tuhan buka jalan dengan benar, dengan kebenaran. Tuhan akan buka, amin. Amin. Karena dunia dan alam semesta ini adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Dia yang ciptakan seluruh dunia. Jadi waktu kita sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan diamkan saudara. Amin. Amin. Ayat 10, karena akal segala kejahatan ini cinta uang. Cinta ini hatinya fokus kepada uang, harta, bukanlah kepada Tuhan. Ke gereja cuma formalitas, store diri. Tapi di gereja tiap hari bikin uang kaya-kaya. Tuhan dijadikan budak. Perintah Tuhan, kasih saya kekayaan, kasih saya ini bukan. Tuhan berikan seperti apa yang Kau kehendaki. Kita harus berdoa demikian. Mungkin belum waktunya saudara usaha sukses, mungkin mau diproses karakternya, sifatnya, cara hidupnya. Mungkin berjuang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Setan mulai datang. Ya Tuhan udah bisa kasih. Ikut cara mudah, instan berkaya, ikut kecoblos. Saudara kita kasih. Jadi penipuan sekarang banyak. Saudara bisa buka di Google, saudara bisa lihat ada apa aja. Google itu bisa banyak yang resmi kita baca dari pemerintah. Apa saja penipuannya. Sebentar uang saudara rumah bisa ludas kalau hati-hati. Saudara, mobil, motor, STNK, sertifikat rumah bisa ludas. Buka aja, itu namanya investasi bodoh. Dapat untung besar. Padahal uang dari situ-situ juga 100 orang. Padahal uang dari situ dikasih, dipancing lagi, dicerita kemana-mana. Wah, saya udah dapat untung besar. Padahal barangnya tidak ada. Padahal kalau sedangkan bisnis yang benar, kita memberikan barang orang bermanfaat. Amin. Amin. Ya, seperti seseorang dia buka restoran, orang makan nikmat, dia kembali, dia keluar tidak menyesal. Tapi ini tidak ada barangnya, happy, sangat banyak di antara saudara dan saya. Minta hikmat Tuhan, happy.
Karena firman Tuhan Kolose 2 ayat 3 katakan, di dalam Dialah Yesuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kita bisa tahu hikmat, kita udah tidak sejahtera. Kok ini pancing saya kayak gini? Saya hati-hati. Sekarang ada lagi penjudian ke luar negeri. Ya, kemarin saya bertemu dia percaya Yesus, penjudian ke luar negeri itu besar-besaran. Judi online, dia cerita sama saya. Wah, saya bilang, ada teman saya, dia dulu belajar judi dan udah bertobat. Ini sekarang penjudian luar negeri, macam-macam sekarang cara untuk menjadi orang supaya cepat kaya. Sedangkan kita sudah kaya dalam Yesus. Yesus katakan, Paulus katakan, dia yang miskin, dia yang kaya menjadi miskin karena kamu. Amin. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman. Dia menyimpan imannya kepada Yesus. Supaya dia kuat, Tuhan akan siapkan semua yang kita butuhkan di dunia ini. Karena kita dipelihara seperti anak. Amin. Tidak mungkin Tuhan biarkan anaknya. Saudara punya anak, tidak mungkin dibiarkan terlantar. Akan disiapkan sekolah, baju, pakaian, makanan yang sehat. Bapak juga di situ, di surga. Dia tiap hari matanya melihat saudara dan saya. Dan diberikan lagi anugerah kemurahannya. Menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini berduka. Suami tinggalin, istri tinggalin, anak tinggalin, teman tinggalin karena udah nipu. Padahal dia juga korban. Dia bawa orang lagi. Bawa orang. Hati-hati saudara terkasih. Saya sudah layani banyak orang curhat. Saya ketipu ini 15M. Ada yang cerita saudaranya kena tipu 150 juta. Ada yang miliar kabur. Ada yang kabur ke luar negeri. Bayangkan. Mereka siapa? Ya, ke gereja juga. Hati-hati, ya. Makanya Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Serigala kan ada serigala berbulu domba. Dan dari luar pun ada yang coba menarik juga, dari dalam pun ada yang dikepung. Oleh karena itu Tuhan bilang, masuklah melalui jalan yang sempit, karena lebarlah jalan menuju kebinasaan. Sempit ikut Yesus, kalau kita menderita, tersalib, daging kita sakit, tapi itu akan membuat kita lega, karena daging kita disalib sehingga kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Tanpa daging tersalib, menderita daging kita tersalib, kita kepingin ini kelihatan bagus, tapi itu bertentangan dengan Tuhan. Kita tersalib, hati kita mau jalan, daging kita, tapi kita nggak mau, kita ikut Yesus. Sakit-sakit, akhirnya kita dipuaskan oleh Tuhan dan kasih-Nya dan berkat Tuhan. Amin. Berapa orang sudah menyimpan dan iman dan menyiksa dirinya dan berbagai-bagai duka. Tapi engkau, hai manusia Tuhan, jauhilah semua itu. Dikatakan jauhi. Kejarlah apa? Keadilan. Keadilan hanya ada dalam Yesus. Ibadah, kesetiaan, hal ibadah. Jangan jauh dari ibadah. Dalam ibadah kita bisa dipimpin, diterangi oleh firman Tuhan, dikuatkan, ditegur. Kesetiaan, kita setia pada Yesus, setia pada firman, setia pada kebenaran. Kasih, sehingga kasih Kristus mengalir dalam hidup saudara. Kita punya kasih, mau banyak orang dipulihkan hidupnya, mau banyak orang diselamatkan. Kesabaran, kita sabar, tidak tergopoh-gopoh. Ada pancingan ini, kita langsung campur seperti ikan, dilempar umpan. Ya, di tengah laut, orang pancing ikan besar, dikasih umpan kecil. Yang makan ikan gede. Ya, ada teman saya suka mancing, bisa dapat ikan yang 50 kilo, 100 kilo, dia cuma pakai ikan, dia pancing, dapat yang gede. Ini sekarang banyak pancingan, begitu banyak di depan saudara, di lingkungan saudara. Oleh karena itu, saudara yang bersama umat Tuhan di gereja saling mengasihi, amin, dipimpin oleh gembala dan hamba-hamba Tuhan. Tanya kalau ada kayak gini, boleh nggak? Amin. Karena hamba Tuhan tidak mungkin celakakan, ada mungkin yang lain. Tapi kalau hamba Tuhan yang benar, dia ingin jemaat itu semua berakar, bertumbuh, dan diberkati Tuhan dan hidup dengan kebenaran. Amin.
Ibadah kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kelembutan orang katakan mungkin, wah dia halus, itu bukan. Banyak orang yang lembut, mafia di Italia itu kalem sekali, tapi nembak, jadi belakang nembak. Lembut artinya mau, hatinya lembut, mau terima pengajaran. Ada teman saya, berapa orang, wah dia suka pergi main perempuan, istri kabur juga, pergi main laki-laki juga, dia kejar, kasihan, istri capek-capek, ya malu. Ya saudaraku, janganlah cinta uang, tapi kasih kita kepada Yesus, kita sungguh-sungguh melekat, baru kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Saudara dan keluarga kuat, orang akan melihat, amin. Ketika keluarga kuat, orang akan mau menjadikan saudara dan saya teladan. Tapi kalau keluarga hancur, gimana ya? Sulit. Kuncinya di situ. Jadi poin kedua, tadi poin akar segala kejahatan cinta uang. Kita lihat gambar. Ya, berbagai macam godaan. Ya, ini berbagai macam godaan dan pencobaan. Dia pakai tas mewah, yang mobil mewah, rumah mewah, itu dipamerkan semua untuk menarik orang. Kamu kan kaya, dia juga cepat kaya. Ada itu putar-putar doang kebohongan. Ya, ini kamu kaya, dalam waktu dekat bisa beli mobil mewah. Itu namanya, ya kalau zaman dulu Ponzi, ya Charles Ponzi itu ada di Italia. Ya, dia lakukan. Ada orang yang hijau lakukan. Dia kumpulin, dia pamer, padahal itu diputar-putar aja duitnya. Saudara terkasih, padahal tidak ada barangnya. Kamu akan pakai mobil mewah, pakai berlian mewah, pakai ini segala. Kalau kerja yang benar dan patah, Tuhan berikan. Tapi ini dalam waktu cepat, mereka cuma lihat rumah mereka, ya 30 miliar dalam waktu 1 tahun 2 tahun sudah bisa dapat kalau ikut mobil, ya mobil mewah. Ya, Lamborghini segala, sedalam waktu cepat. Ya kamu naik motor, naik mobil, kan kasihan, dibohongin ya, duit ditabur. Ada yang kerja di bank bertahun-tahun, semua gaji dia kasih padahal untuk sekolahkan anak, sampai nangis-nangis. Manajer bank, dia kerja sampai bertahun-tahun, pensiun diambil gaji, dapat pensiun, kasih semua ratusan juta, hampir 1 miliar, sampai nangis. Banyak kejadian, saudara terkasih, sangat mengerikan. Dan tas mewah, lihat banyak pakai tas mewah, mau juga pakai. Ya, apa bangganya? Kita bangga kalau kita dapat kasih Kristus, amin. Itu boleh. Kalau saudara berkelimpahan, silakan. Tapi kalau tidak sanggup, jangan ikut-ikut. Karena hak seseorang, dia kepingin menikmati hidup, kepingin mobil mewah, rumah mewah, tidak ada masalah. Kalau itu memang dia pantas terima, dia punya uang. Tapi kalau tidak, dia ikut, dia pinjam, dia pakai kartu kredit, aja disita. Kamu sana, kamu sini, bikin malu orang Kristen. Ya, bikin malu. Teman ditipu, teman dimakan. Ya, saudara terkasih, jangan ikut-ikut. Ada orang diberikan karunia yang besar, dia tanggung jawab besar di depan Tuhan untuk misi Tuhan. Ada yang sedang, dia punya tanggung jawab. Kita juga diberi tanggung jawab. Masing-masing orang punya tanggung jawab. Kasih tidak harus dengan harta mewah. Mendoakan orang juga dengan kasih. Mungkin membantu dengan beras itu juga kasih. Kalau tidak sanggup masih membutuhkan untuk keluarga, jangan dulu, jangan dipaksa. Amin. Berikan yang kamu punya, jangan yang tidak kamu punya. Banyak orang pamer. Terus lanjut. Ya, godaan dan percobaan terlibat investasi bodong, uang. Ya, dipamerkan uang gede-gede. Ini dapat dolar, dapat ini dalam waktu cepat. Ada yang pakai ayat olah, pakai ayat firman Tuhan. Luar biasa. Seluruh dunia, bukan Indonesia, seluruh dunia.
di samping saudara. Makanya Tuhan perlu saling mengasihi, hidup dalam ketulusan, kejujuran, dalam kebenaran Kristus. Terus kamu tertangkap dalam penjara, ya ini ya, banyak hal-hal yang masuk penjara. Terus kamu maka Alexander Greek, ya, the Greek, tokoh kesatria pesohor dari Yunani. Alexander the Greek, murid filsuf besar Aristoteles, adalah seorang raja penakluk. Dia sangat kaya, sangat pintar, sangat berkuasa. Sebelum meninggal, dia katakan dia dikenal kehebatannya dalam medan perang dan sebagai komandan perang hebat. Pasti menangkan dia perang sepanjang masa. Setelah berhasil menaklukkan banyak kerajaan, dia sakit dan terkapar selama berbulan-bulan. Saat kematian, dia menyadari penaklukannya, pasukannya yang besar, pedangnya yang tajam, dan semua karunia berharga dalam hidupnya sama sekali tidak berguna, dikatakan. Terus, silakan. Alexander Greek memanggil para jenderalnya dan berkata, waktuku habis dan aku akan segera berpisah dengan dunia ini. Namun aku punya 3 keinginan. Tolong penuhi keinginanku dan jangan sampai gagal. Dengan air mata bergulir di pipi, para jenderal menyanggupi untuk memenuhi permohonan terakhir sang raja. Terus, pertama, aku ingin para dokterku membawa peti matiku. Kedua, saat petiku dibawa ke kuburan, jalan menuju ke sana harus taburi dengan emas, perak, dan batu berharga yang aku kumpulkan dalam perbendaharaan. Dia kumpul, dia perang, dia kumpulin emas, perak, semua kehebatan semua dikumpulkan. Orang bangga pada dia. Terus, perintah ketiga dan terakhir dariku adalah kedua tanganku harus dibiarkan menjuntai keluar peti. Orang-orang yang berkumpul di sana tercengang dengan permintaan raja yang tak lazim itu. Namun tidak seorang pun bertanya kepadanya. Jenderal yang sangat dipercaya oleh Istana Agung, yaitu Alexander Greek, mencium tangannya dan meletakkannya di dadanya. Wahai raja, kami yakinkan paduka bahwa keinginanmu akan dipenuhi. Namun beritahukan kami, mengapa paduka membuat permohonan yang tidak lazim seperti itu? Alexander Greek menarik nafas panjang dan berkata, aku ingin dunia mengerti 3 pelajaran yang aku dapatkan di ujung kehidupanku, yaitu sekarang aku ingin para dokterku membawa peti matiku, karena orang-orang harus menyadari bahwa tidak ada dokter yang dapat memberikan nyawa kepada siapapun. Artinya semua manusia pasti mati. Dia bangga dengan dokternya, nggak bisa selamatkan. Mereka tidak berdaya dan tidak bisa menyelamatkan orang dari cengkeraman kematian. Jangan biarkan orang-orang menyia-nyiakan kehidupan. Permohonan kedua tentang menaburkan emas, perak, dan harta lain ke jalan menuju kuburan adalah untuk memberitahu orang-orang bahwa tidak ada emas sedikit pun yang dapat dibawa bersamaku. Biarlah orang-orang menyadari bahwa buang-buang waktu saja untuk memburu kekayaan duniawi. Dia sudah alami, dia menyesal karena dia tidak fokus untuk Tuhan. Dia cuma pergi perang, kumpulin harta kekayaan dan tidak bisa membahagiakan dia. Terus, dan yang ketiga, yaitu membiarkan tanganku menjuntai keluar peti. Aku ingin orang-orang mengetahui bahwa aku lahir ke dunia ini dengan tangan kosong dan meninggalkan dunia ini dengan tangan kosong pula. Jadi kita datang, terancam, tangan kosong, semua akan masuk kuburan, tidak yang ditinggalkan. Kita kumpulkan, banyak orang yang sibuk penuhi rumahnya dengan rumah yang besar, harta, tapi yang nikmati orang di rumah, dia tidak bisa nikmati. Ada yang di rumah sakit, ada yang pakai ICU, kan sayang sekali. Dia sibuk, padahal waktunya harus dia pergunakan untuk bagaimana melayani Tuhan, melayani sesama manusia. Dia simpan hartanya di surga.
saudara meninggal di sana sangat berbahagia, amin, sangat bersuka cita. Kita boleh cari uang, tidak salah, Tuhan mau kita kerja untuk kita hidup, tapi jangan ngoyo terus kejar, itu tidak dapat. Tapi kalau Tuhan yang berikan, kita layani Tuhan dulu. Seperti Tuhan Yesus berkata, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerjaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, kebenarannya, dan kerajaan, masuk dalam kerajaan Yesus, kebenarannya. Semua yang kita butuhkan, bukan yang kita mau, amin. Tuhan tambahkan. Dan mungkin untuk kaya, amin. Saudara terkasih, terus jadi akar segala kejahatan adalah cinta uang. Salomo pun yang begitu kaya, dia katakan semua itu sia-sia. Jadi Salomo malah jatuh ketika dia kaya, dia dalam Tuhan, malah punya istri 700, gundik 300. Akhirnya dia jauh masuk dalam kegelapan. Akhirnya dia lepas dari Tuhan, sehingga dia dihukum Tuhan, keluarganya pun dihukum Tuhan. Oleh karena itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Jauhilah investasi bodong yang menjanjikan untung besar, cepat cair nanti. Ya, saham yang gampang, hati-hati. Ada saham yang resmi, kita tinggal pilih. Tapi saya lebih suka ikut Yesus saja. Amin. Emas, ada investasi emas, padahal tidak ada barangnya. Keluarga saya banyak kena juga. Adik saya kena, anak istrinya pernah kena juga. Akhirnya sekarang kapal juga. Ketipu juga. Asuransi, banyak asuransi, ada koperasi yang kumpulin duit padahal untuk memperkaya perusahaan itu. Ada asuransi yang benar, oleh karena itu pilih yang benar. Juga koperasi, hati-hati. Coba dicek di Google aja, di YouTube banyak sekali. Silakan tinggal buka. Wah, ini orang ketipu sekian, sampai ada yang gila, ada keluarga hancur, ada bunuh diri, ada lari ke luar negeri, ada yang menghilang, jadi buron. Saudara terkasih. Oleh karena itu hari ini firman Tuhan yaitu kasih Tuhan versus cinta uang. Kesimpulan, kita perlu lebih dekat dengan Tuhan, ya, karena kasih Tuhan lebih dahulu dicurahkan dalam hati saudara dan saya. Maka melalui kasih Tuhan kita melekat dengan Yesus. Terangnya pasti ada dalam saudara, hikmahnya, kuasanya, urapannya ada dalam hidup saudara, sehingga ketika saudara melakukan aktivitas dalam bisnis, dalam bekerja, dalam pelayanan, Tuhan yang menuntun. Tidak mudah ketipu. Kami sering mau ditanya orang untuk investasi ini, investasi itu. Ada perempuan yang datang, sering sapa. Saya suka investasi di surga. Ya, saya tidak suka yang demikian. Saya pelayan Tuhan. Amin. Saya tidak suka yang demikian. Dan hati-hati. Akal segala kejahatan cinta uang. Kita hati-hati. Cinta kita jangan bagi. Fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan dibagi sedikit pun. Kalau sudah terbagi cepat kembali. Ya, kita tetap saling mengasihi dengan Kristus, dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, dan semua dengan Tuhan satu keluarga. Tuhan pasti berjalan dalam mungkin punya masalah dalam bisnis, dalam keuangan, berdoa, minta Tuhan dengan cara Tuhan, bukan cara dunia yang memancing, sehingga kasih kita murni. Amin. Sampai di sini. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini Tuhan, biarlah firman-Mu termanfaat dalam hati kami dengan urapan Tuhan, urapan Roh Kudus, sehingga kami sebagai anak Tuhan hidup dalam kebenaran yang memberkati kami. Karena Yesus ada kebenaran kami, dan kami tetap dalam Yesus Kristus Tuhan kami, juru selamat kami, gembala kami agung, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.